Selanjutnya adalah restrukturisasi utang dan juga anak usaha, di mana restrukturisasi utang ini tidak hanya kita lakukan di induk perusahaan, tapi kita juga lakukan di anak usaha. Nah, saat ini dari 4 anak usaha, 3 sudah selesai restrunya. Untuk WSBP saat ini masih menunggu keputusan Inkra dari Mahkamah Agung. Apabila sudah official statusnya, maka WSBP akan komit untuk melakukan proposal homologasi yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, untuk yang kemudian adalah penyelesaian jalan tol khusus. Nah, ini adalah khusus untuk jalan tol di Sumatera, yaitu jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, di mana saat ini kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan jalan tol tersebut, dengan harapan pada saat jalan tol tersebut sudah selesai pengerjaannya, maka kami dapat melakukan recycling aset atau mencari partner baru. Nah, yang terakhir adalah GCG dan juga manajemen risiko. Nah, ini juga penting, adalah ini sifatnya untuk mendukung strategi-strategi sebelumnya yang setelah saya sampaikan agar berjalan dengan baik dan juga efektif. Nah, gunanya adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko. Jadi, untuk ke depan-depannya, proyek-proyek waskita yang waskita lakukan investasi maupun tender itu nanti harus berdasarkan persetujuan dari manajemen risiko. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek barunya waskita ini adalah proyek-proyek yang visible secara proyek dan juga secara cash flow gitu. Jadi untuk memastikan likuiditasnya waskita ini dalam mengerjakan proyek tersebut dapat terjamin karena sudah ada jadwal pembayaran terminnya, yaitu menggunakan metode progress payment. Next. Nah, ini untuk lebih jelas terkait dengan aksi korporasi right issue kami, bahwa kami akan menerima dana PMN sebesar 3 triliun dari pemerintah. Lalu kami menargetkan dana publik atas right issue tersebut sebesar 980 triliun. Maka untuk menyerap total target dana right issue sebesar 3,98 triliun, maka kami rencananya akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 8,72 miliar lembar saham baru. Nah, untuk timelinenya, untuk PPPMN sudah terbit pada hari Jumat kemarin. Lalu proses registrasi OJK pun juga akan kami lakukan di bulan yang sama, yaitu bulan Oktober. Lalu kami targetkan dana good fund dari pemerintah akan kami dapatkan di bulan November 2022, dan juga periode perdagangan atau trading kami targetkan akan dilakukan pada bulan November dan Desember 2022. Nah, ini untuk sebelah kanan, untuk lebih jelasnya bahwa 3 triliun itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama itu adalah kita akan menggunakan 2 triliun tersebut untuk penyelesaian jalan tol Kayu Agung Palembang Betung. Nah, ini dengan ada dana PMN, maka kami targetkan jalan tol Kapal Betung tersebut akan selesai di November 2023. Nah, lalu yang kedua itu adalah jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang akan menerima PMN sebesar 1 triliun. Nah, ini kami targetkan dengan ada dana PMN itu akan selesai di bulan Mei 2025. Nah, lalu dana publik digunakan untuk apa? Nah, rencananya dana dari publik itu akan kami gunakan untuk modal kerja tambahan proyek-proyek infrastruktur strategis waskita yang saat ini sedang kami kerjakan. Next. Nah, lalu waskita itu harus ngapain sih supaya target kinerjanya itu pada tahun 2022 sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kita ada 2 main strategi. Yang pertama adalah kita mempercepat kolektabilitas piutang. Ini gunanya untuk apa? Karena pada saat kita menerima termin dari owner, dana tersebut akan kami gunakan untuk sebagai working capital atau modal kerja proyek berjalan, maupun kami gunakan untuk melakukan penurunan level utang. Nah, untuk mempercepat kolektabilitas piutang ini biasanya kita lakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur litigasi dan juga non-litigasi. Nah, bisa dilihat di slide-nya di grafik sebelah kiri bahwa sampai dengan bulan Agustus kami telah mencapai 75% target collection termin dari total target 10 triliun sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, ini juga patut kami apresiasi karena selama ini untuk proses kolektabilitas piutang waskita itu memang cukup ada kurang, karena memang pada tahun-tahun sebelumnya itu maksimal target pencapaian termin itu sampai dengan akhir tahun hanya 70%.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampai dan Agustus ini kita sudah mencapai 75%, maka dari itu dari Waskita sendiri sangat percaya bahwa sampai dengan akhir tahun untuk collection termin ini dapat sesuai dengan targetnya yaitu 10 triliun. Nah, yang kedua itu adalah penyerapan dana PMN 2021 sebesar 7,9 triliun. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah dana dari PMN ini akan kami alokasikan untuk jalan tol yang memang sudah terlisted yang akan menerima dana PMN. Gunanya adalah untuk mempercepat produksi dari jalan tol tersebut. Dan, jadi pada saat produksi itu sudah meningkat, maka tentunya pendapatan usaha kami pun juga akan meningkat. Nah, sampai dengan bulan Agustus 2022, saat ini proses penyerapan dana PMN telah mencapai level 48%. Kita sudah menggunakan dana PMN sebesar 3,8 triliun, maka dari itu sisa dana PMN yang masih harus kami serap sebesar 4 triliun, dan ini kami cukup yakin bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 dana PMN 2021 sebesar 7,9 triliun ini akan kami serap secara penuh. Next. Nah, ini untuk nilai kontrak baru Waskita, di mana sampai dengan bulan Agustus kami telah mencapai 10,5 triliun. Nah, ini adalah 43% dari total target nilai kontrak baru kami sebesar 25-30%. Untuk segmentasi nilai kontrak baru itu kita mayoritas masih di infrastruktur konektivitas. Ini adalah proyek-proyek seperti jalan tol, jalan nasional, jembatan, dan lainnya. Diikuti juga proyek-proyek anak usaha kami, proyek infrastruktur air, gedung, EPC, dan lain-lain. Nah, untuk by owner, mayoritas nilai kontrak baru Waskita itu masih berasal dari pemerintah sebesar 73%, diikuti oleh pengembangan bisnis sebesar 12%, swasta 11%, dan juga sisanya BUMN sebesar 4%. Untuk winning rate sendiri, saat ini Waskita ada di level 26,83%. Nah, ini juga sudah menuju ke level sebelum adanya COVID-19, di mana winning rate Waskita itu stable di level 25-30%. Untuk kontrak baru Waskita besar 3 bulan terakhir itu kita ada, yang pertama adalah jalan tol IKN Tempadung Jembatan Pulau Balang. Ini kita KSO dengan porsi Waskita di 990 miliar. Lalu kita juga ada jalan nasional Owaikuse di Timor Leste sebesar 300 miliar. Ada Basic Structural Construction for PT Aman Mining Area, ini di Nusa Tenggara Barat sebesar 300 miliar. Ada Bendungan TMF Seksi 4, 270 miliar. Dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta sebesar 250 miliar. Lalu kontribusi Waskita dalam pembangunan IKN itu apa saja sih? Yang pertama, pada bulan Juli dan Agustus kemarin, kami telah memenangkan 2 proyek yang cukup besar untuk IKN, yaitu yang pertama adalah proyek Jalan Lingkar Sepaku sebesar 181 miliar, dan juga proyek Jalan Tol segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Ini total nilai kontrak 2,2 triliun, tapi kalau kita melihat di atas bahwa porsi Waskita itu ada di 990 miliar. Nah, saat ini kami sedang dalam proses untuk menunggu pengumuman pemenang atas proyek pembangunan sekretariat negara. Itu nilainya juga cukup tinggi di 1,3 triliun. Nah, kami targetkan dalam waktu dekat dapat dilakukan pengumuman pemenang oleh pemerintah. Next. Nah, ini merupakan investasi jalan tol Waskita, bahwa kita bisa lihat sampai kita kemarin telah selesai melakukan strategic partnership jalan tol pada 8 jalan tol. Nah, saat ini kami memiliki sisanya ada di 12 jalan tol, karena kita ada 2 jalan tol baru, yaitu Yogyakarta Bawen dan juga Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap. Untuk porsi investasi Waskita itu di 84 triliun. Dari 12 jalan tol tersebut, total panjang ada di 843 km, di mana 23% itu sudah beroperasi penuh dan beroperasi sebagian, dan sisa 77% yaitu di 648 km ini masih dalam tahap konstruksi. Next. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu ya, untuk lalu lintas harian rata-rata jalan tol Waskita, bahwa kita bisa lihat untuk lalu lintas harian jalan tol Waskita itu sampai dengan Agustus 2022 telah mencapai hampir 100% level sebelum adanya pandemi COVID-19.
Dan kita bisa lihat dari grafik bahwa dibandingkan dengan Agustus 2021 bahwa LHR jalan tol waskita ini telah meningkat 30%. Nah ini juga patut diapresiasi karena beberapa faktor pendukung, yaitu seperti beberapa ruas tol waskita yang telah beroperasi secara parsial maupun fully, maka jalan tol tersebut juga lebih terintegrasi sehingga LHR pun meningkat. Lalu yang kedua adalah pelonggaran PPKM dari pemerintah. Dan ketiga adalah mobilisasi masyarakat yang meningkat seperti mudik dan juga hari-hari besar lainnya. Next. Nah ini adalah proyek perjalanan waskita di mana sampai dengan 31 Agustus 2022 kami masih memiliki 95 proyek yang masih ongoing, yaitu kita ada 32 proyek di Sumatera, lalu kita ada 6 proyek di Kalimantan, kita ada 46 proyek di Jawa dan Bali, ini yang paling banyak. Lalu kita punya 4 proyek di Sulawesi dan Maluku dan juga 7 proyek di Nusa Tenggara. Sampai dengan bulan Agustus, total nilai kontrak on hand kami di 46,65 triliun, di mana segmentasinya juga mayoritas masih berasal dari infrastruktur konektivitas jalan tol ataupun jalan nasional dan jembatan sebesar 42%. Lalu diikuti dengan proyek EPC, industri dan anak usaha sebesar 23%, infrastruktur air di 21%, dan juga proyek gedung di 14%. Next. Nah, ini beberapa proyek prestisius waskita karya yang sudah kami lakukan. Kita ada yang pertama ada Bendungan WC Kampung di Lampung, ini juga sudah selesai tahun 2021. Ada renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta 2021 juga sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu ada Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, ada transmisi di Sumatera, ada Tol Kayu Agung Palembang Betung, ini juga menerima dana PMN tahun 2021 dan 2022. Harapannya dapat segera beroperasi pada bulan November 2023 ini. Lalu ada Tol Prianeguni Bunder Manyar di Jawa Timur. Next. Nah ini lanjutannya kita ada Tol Cimanggis Cibitung di Jawa Barat, ada Tol Bogor Ciawi Sukabumi di Jawa Barat, ini juga menerima dana PMN 2 kali di tahun 2021 dan 2022. Harapannya dapat segera beroperasi di tahun 2025. Lalu ada Tol Batang Semarang di Jawa Tengah, ada Tol Pemalang Batang di Jawa Tengah. Ini merupakan LRT pertama di Sumatera, yaitu LRT Sumatera Selatan di Palembang. Tahun 2018 sudah selesai pengerjaannya. Yang terakhir adalah Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta dan masih banyak lagi. Next. Nah ini untuk kinerja keuangan waskita bahwa kita bisa lihat nih garis-garis hijau untuk pendapatan usaha kami dibandingkan dengan Juni 2021 meningkat 30%. Nah ini didukung oleh adanya perbaikan produksi kami karena memang untuk dana modal kerja pun juga sudah mulai lancar dari adanya collection termin, adanya fasilitas pendanaan dari lender dan juga yang dijamin oleh pemerintah, lalu juga ada dana PMN. Nah ini sehingga produksi kami pun meningkat 30%. Ini juga didukung tentunya dari adanya peningkatan lalu lintas harian rata-rata jalan tol waskita yang mulai meningkat hampir 100% menuju level pre-COVID. Lalu juga dengan adanya perbaikan dari sektor properti dan realty kami, di mana occupancy rate dari properti kami sudah mencapai level normal di level 60-70%. Untuk pendapatan lain-lain pun juga meningkat 3%. Ini dikarenakan kami mencatat adanya gain dari transaksi strategic partnership Cimanggis Cibitung sebesar 76 miliar. Untuk laba kotor pun juga meningkat 30%. Ini didukung oleh memang peningkatan adanya produksi perusahaan di proyek dan juga adanya program efisiensi yang memang sampai saat ini kami lakukan. Beban keuangan pun juga menurun 3%. Ini dikarenakan kami telah berhasil melakukan persetujuan atas MRA sehingga beban keuangan pun juga menurun. Untuk laba bersih pun meningkat 90%. Ini didukung oleh dengan adanya kenaikan pendapatan usaha, lalu efisiensi. Kita juga mencatatkan atas strategic partnership, pengurangan beban keuangan. Maka pada bulan Juni 2022 kami berhasil membukukan laba bersih di level 290 miliar. Begitupun juga dengan net margin meningkat di 1,5 poin. Next. Nah ini untuk outlook waskita ke depannya,
Untuk tahun 2022 ini kami masih banyak didukung oleh pemerintah. Kami mendapatkan fasilitas kredit sindikasi bank 1,7 triliun. Ini akan kami ajukan untuk kami tarik. Ini juga didukung oleh penjaminan pemerintah. Kita juga ada obligasi sukuk yang dijamin oleh pemerintah sebesar 3,8 triliun. Dan juga kami rencananya akan mendapatkan PMN 3 triliun dari pemerintah juga. Di sini kita bisa lihat bahwa dari pemerintah pun juga sangat full support kepada Waskita untuk memastikan bahwa proyek strategis infrastrukturnya Waskita itu dapat berjalan dan diselesaikan secara tepat waktu.